PT Teguh Wibawa Bakti Persada kembali beroperasi. Petani senang, namun supir singkong keluhkan permainan jasa antrian. Setelah sempat menghentikan operasionalnya, perusahaan pengolahan tepung tapioka PT Teguh Wibawa Bakti Persada di Jalan Lintas Sumatera Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar Lampung Utara, akhirnya kembali berproduksi. Kabar ini disambut gembira oleh para petani singkong. Selama beberapa pekan sebelumnya, mereka mengalami kerugian lantaran hasil panen membusuk akibat sejumlah pabrik di Lampung tutup dan buka dengan waktu yang tidak dapat dipastikan. Di balik kabar baik tersebut, keluhan dari para supir pengangkut singkong justru semakin menguat. Mereka mengaku harus menghadapi antrian panjang dan tidak adil akibat praktik percaloan di dalam area pabrik. Nomor antrian 45-60 belum ditimbang, tapi tiba-tiba nomor 80-90 sudah masuk lebih dulu. Katanya karena pakai jasa, ujar seorang supir yang mengeluh panjangnya antrian dan biaya tambahan selama menunggu. Jadinya saya di stop, saya kan udah dipanggil BE mobil saya, jadi saya maju, Nah itu ditahan mobil saya, ditahan dia mau masukin mobil dari samping, jadi mobil saya dipukul dengan tangan. Iya. Apa akibat antri apa gimana nih? Ya akibat antri lah. Itu ya? Iya. Para jasa-jasa nih ya? Iya, antri ini ya biasa banyak pengawal ini Pak. Pengawal ini ya? Iya. Apa tanggapan Bapak dengan pengawal ini? Susah. Digubarkan apa gimana? Dia perlu dibubarkan aja, dibasmi aja Pak. Dibasmi aja ya? Karena udah resah juga ya? Iya, udah resah. Udah kalau umpamanya tiap hari gimana Pak? Tiap hari kayak gitu juga terus ya? Tiap hari Pak. Tiap hari kayak gitu juga? Udah berapa tahun berjalan? Ya, kalau tahunan ya kadang-kadang nggak bisa kita anuin Pak. Itu ya? Supir lainnya menyebut, jika sampai menginap berhari-hari karena antrian tidak bergerak, mereka harus mengeluarkan biaya keamanan lagi, sehingga menambah beban operasional. Diduga ada oknum bermain di sistem antrian. Pantauan di lokasi menunjukkan kehadiran oknum yang menawarkan jasa masuk cepat kepada supir. Dugaan keterlibatan pihak keamanan internal dan calo lapangan pun menyeruak, sebab kendaraan titipan kerap bisa masuk tanpa mengikuti antrian resmi. Hal ini membuat banyak kendaraan luar daerah enggan memasok singkong ke PT Teguh Wibawa Bakti Persada karena merasa rugi waktu dan biaya. Menanggapi situasi ini, personalia PT Teguh Wibawa Bakti Persada, Kosasih, menegaskan pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan praktik semacam itu. Kami minta dihapus, tidak ada lagi jasa-jasa antrian. Jika masih ada yang bermain, kami berharap aparat penegak hukum turun ke lokasi, tegasnya. Ini Pak, setiap hari dengan adanya kendaraan parkir nomor urut sekian-sekian, dengan adanya bahasanya apa jasa ya, mereka mengikuti aturan yang ada tapi mereka melanggar. Apa tanggapan Bapak? Sebetulnya kami sudah mencari solusi yang terbaik. Ya. Untuk menjaga kelancaran ketertiban khususnya di pabrik Teguh Wibawa Bakti Persada Belambangan Pagar ini. Kita sudah melalui desa untuk bisa ikut serta dalam mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum di sini ya, oknum-oknum masyarakat yang mencari rezeki lah. Seperti itu kira-kira. Kita sudah sosialisasikan, kita sudah sampaikan untuk sama-sama bisa menjaga ketertiban, ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Namun kenyataannya ya masih sering terjadi, setiap hari sudah dikasih pengumuman melalui pengeras suara supaya artinya antrian tetap rapi dan tidak berebut jalur. Tapi kenyataannya seperti ini hampir setiap hari. Jadi pihak pengamanan khususnya security di PT Teguh Wibawa Bakti Persada ini sebetulnya sudah maksimal dalam melayani para petani singkong untuk bisa masuk dengan tertib dan bisa tertimbang semua. Tapi kenyataannya itu tadi masih banyak
Nah di sana sini yang memanfaatkan seperti itu. Nah dengan adanya ini Pak, ini kan udah berjalan agak lumayan. Nah, mereka ini kadang-kadang masih tetap mengikut aturan. Apa tanggapan Bapak selanjutnya Pak? Apakah ini mau dibubarkan? Apa kalau mereka bagaimana? Sesuai dengan komitmen dan hasil musyawarah di desa, apabila itu ditimbulkan oleh kendaraan yang melanggar, maka kendaraan itu akan diberi sanksi. Artinya mungkin tidak boleh masuk ke sini kalau itu ditimbulkan dari kendaraan. Apabila ditimbulkan dari pihak-pihak oknum-oknum yang kategorinya tadi ya mencari rezeki di sini, ya mungkin tidak ada jalan lain, mungkin ya pihak yang punya wewenang hukum dalam hal ini, mungkin ya kepolisian harus turun tangan. Ada perjanjian antara perusahaan dengan mereka Pak selaku oknum-oknum di lapangan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi mereka ini termasuk juga pungli ya, kategori seperti itu apa gimana? Ya boleh seperti itu, boleh. Ya kurang paham juga ya, karena mungkin yang saya dengar artinya supir memang dengan sukarela, artinya membayar mungkin mereka, dan mereka juga mungkin menyediakan jasa seperti itu. Jadi, apakah terlibat keamanan selaku security di sini Pak? Tidak. Tidak ada pun? Tidak ada. Andai kata mereka umpamanya mungkin ada kerjasama, ada kopelan salah satunya atau iming-iming? Ya tidak ada itu. Tidak ada? Petugas security di sini khususnya udah berjalan sesuai dengan SOP. Selaku apa di sini Pak? Personalia. Kosasi juga menyebut, sistem antrian resmi telah disepakati melalui rapat bersama Dan Ramil dan 7 kepala desa setempat. Namun, aturan itu masih sering dilanggar oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Kosasi menambahkan, ketertiban antrian bukan hanya demi kenyamanan supir, tetapi juga untuk memastikan pasokan singkong tidak terhambat. Kalau kacau terus, petani dan perusahaan sama-sama rugi, ucapnya. Nanti mobil akan imbang di pabrik kan. Tapi suatu kesepakatan ini Pak Dan Ramil, Pak Kapolpos, Pak Kosasi, ini harus dibikinkan surat Pak, surat kesepakatan bersama, ya kan? Apabila dia melanggar di dalam hal ini, dia akan dikasih sanksi yang masih nyerobot segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya Pak Kosasi, rapat kita pada pagi hari ini kan banyak masukan. Ada yang pakai nomor, ada yang pakai kota, tapi tetap dengan nomor urut masuknya kendaraan. Ya. Jadi apabila dia sudah habis kotanya 100 mobil, maka mobil ini ngantri. Dan yang saya minta dengan pihak perusahaan, Pak Satpam, Pak Security ya, apabila perusahaan ini sudah tutup, maka mobil ini tidak bisa masuk lagi. Siapapun yang punya kendaraan, ya. Yang ini permasalahan ini Pak Dan Ramil, Pak Kapolpos, pabrik tutup, mobil masih bisa nimbang. Nah ini yang micu. Nah, kalau andai kata pabrik ini sudah tutup, walaupun punya Pak Kades, Pak Dan Ramil, Pak Kapolpos tutup, tidak bisa masuk lagi kendaraan. Para supir juga berharap PT Teguh Wibawa Bakti Persada lebih tegas menindak para pelanggar aturan di area perusahaan. Aturan sudah ada, tinggal dijalankan, jangan sampai antrian berubah jadi gaduh setiap hari, kata salah satu supir. Pratama Media News akan terus mengikuti perkembangan informasi ini dan menunggu langkah konkret pihak perusahaan serta aparat penegak hukum untuk menertibkan situasi. Sekarang kalau 55 antri. Kalau satu masuk beri satu masuk enggak jadi. Tangannya satu ini nahan ini, satu ini enggak jalan. Sekarang ini kenyataan. Security aja memang megang nomor emang begitu Pak. Selama ini Pak, kita terang-terangan Pak. Jangan kita mau memang kasih diam ini.
kita nggak mau semes-semesan, mungkin jatuh-jatuhin, maka saya diam. Bukan saya nggak bisa ngomong, berat saya ngomong, tapi aku berdua. Dari Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Suhaili Vijay, Redaksi Pratama Media News, mengabarkan.